Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Zidan Rahmat Pamungkas NIM 1861227 dari kelas manajemen SDM 2018 akan menjelaskan tentang bisnis smartphone yang meliputi aspek hukum, lingkungan, dan pemasaran. Nah, untuk pembuka materi yaitu gambaran atau penjelasan bidang usaha. Handphone pada zaman sekarang ini memang tidak ada matinya dan terus-menerus mengeluarkan produk terbarunya. Kegunaannya pun yang semakin tambah canggih membuat banyak sekali orang-orang beramai-ramai untuk membeli dan memiliki barang tersebut. Handphone merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan sekali pada zaman teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini. Dan juga pastinya banyak handphone yang dikeluarkan oleh berbagai macam produk. Misalnya saja seperti Xiaomi mengeluarkan Note 10 series, untuk Vivo mengeluarkan X60 Pro, untuk Oppo ada Oppo Reno 5, dan untuk Samsung ada Samsung Note 20. Nah, alasan saya memilih bidang usaha ini karena permintaan untuk membeli atau penjualan handphone pada harga yang terjangkau terus meningkat. Membeli dan menjual handphone bekas adalah bisnis yang baik karena banyak orang tidak dapat hidup tanpa adanya handphone. Tetapi hanya sedikit yang mampu membeli handphone baru, terutama model-model terbaru dan merek mahal. Langsung saja ke aspek hukum. Untuk aspek hukum pertama ada bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang didirikan ini merupakan bentuk perusahaan perseorangan. Perusahaan perorangan ini bukanlah suatu persekutuan yang membutuhkan perjanjian di antara pendiri-pendirinya. Sehingga untuk perusahaan perorangan ini tidak diperlukan adanya akte pendirian perusahaan. Yang selanjutnya ada syarat legalitas, di mana syarat legalitas ini menggunakan sewa menyewa bangunan. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan Anda sebagai penyewa bangunan, baik berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan, harus diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. Yang selanjutnya masuk ke aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Untuk strength-nya yaitu mengandalkan produk-produk terkenal, penyediaan stok produk smartphone yang lengkap, pemilihan lokasi yang strategis, dan penyediaan layanan servis. Dan yang selanjutnya ada weakness. Untuk weakness sendiri, yang pertama ada hanya mengutamakan produk dengan merek yang memiliki penjualan yang terbanyak, dan selanjutnya ada hanya memiliki seorang teknisi handphone. Untuk selanjutnya ada opportunity. Opportunity sendiri yaitu yang pertama ada respon pasar yang cepat, yang kedua ada garansi lebih lama, dan yang ketiga ada banyaknya pembeli yang memilih produk smartphone Samsung keluaran terbaru. Yang selanjutnya yaitu trade. Trade sendiri yang pertama ada kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar. Yang kedua harus membeli dengan jumlah yang banyak. Dan yang ketiga adanya yaitu terjadinya krisis finansial dengan masyarakat yang menyebabkan berkurangnya daya beli. Untuk pengaruh dampak lingkungan sendiri, dari pengertian dan penjelasan AMDAL di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini sudah memenuhi standar AMDAL, yakni dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya limbah yang dihasilkan dalam usaha ini. Yang selanjutnya yaitu ada market strategi. Market strategi sendiri ini membahas tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi sendiri ini ada 3 kelas, yaitu smartphone kelas atas, smartphone kelas menengah, dan smartphone kelas bawah. Untuk smartphone kelas atas memiliki spesifikasi prosesor, memori,
GPU, ukuran layar, jenis layar, dan fitur-fitur unggulan yang menonjol dan lengkap dalam pengoperasiannya. Untuk smartphone kelas menengah membidik pengguna yang menginginkan ponsel pintar dengan harga dan spesifikasi yang lebih rendah. Dan untuk smartphone kelas bawah, yaitu smartphone kelas bawah juga banyak peminatnya di Indonesia, yang bisa didapatkan dengan harga sangat murah dari Rp400.000 hingga Rp1.000.000. Pilihannya pun banyak dengan spesifikasi cukup baik. Smartphone kelas bawah sesuai untuk pengguna pemula yang belum terbiasa dengan ponsel pintar dan ingin mencoba belajar dulu. Yang selanjutnya yaitu targeting. Targeting sendiri ada dua target, yaitu target pasar kalangan menengah bawah dan target pasar kalangan menengah atas. Untuk target pasar kalangan menengah bawah, yaitu segmen menengah bawah sangat peka terhadap kualitas dari produk yang dijual. Masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah pasti akan mempertimbangkan secara matang setiap uang yang keluar dari kantongnya. Dan target pasar kalangan menengah ke atas memiliki target market kalangan menengah atas bukan berarti Anda harus mengandalkan kualitas. Justru segmen market ini terkadang memiliki standar kualitas tersendiri yang bisa saja di atas rata-rata. Namun, kualitas tetap bukan pertimbangan utama. Kelas menengah atas dalam memilih suatu produk, sugesti, citra, serta value dari produk Anda lah yang punya andil besar dalam menentukan produk Anda laku di pasaran ini atau tidak. Yang selanjutnya yaitu positioning, di mana strategi yang disarankan adalah strategi pemakai akhir, yang artinya penjualan difokuskan kepada konsumen langsung, dan strategi spesialisasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan karena hanya menjual produk-produk yang paling diminati oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.